Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ibtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Amma ba'du. Hadirin jamaah manaqib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya tercurah pada keluarga beliau, pada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para santri Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita membaca manaqib Jawahirul Ma'ani kullu yaumil Jum'at fil Ma'had Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Sumatera Al-Janubiyah. Mudah-mudahan ya amalia setiap malam Jumat ini membawa keberkahan kita, amin. Bawa keselamatan, kesehatan, diberikan berkah, nikmat dunia akhirat, dan para santri diberikan kekuatan iman, semakin adab dan beradab, semakin kuat dan manfaat, semakin sehat dan kuat. Amin Allahumma amin. Berdoa kepada Allah karena apa? Doa yang tidak la turadud doa, ya. Ada doa yang tidak tertolak, yaitu ya ada 5 doa, khamsul la turadud doa fihinna. Ada 5 doa yang tidak tertolak di dalamnya, yaitu terutama pada saat malam Jumat. Doa yang tertolak tidak tertolak itu yang pertama sudah saya sampaikan pada malam nisfu Sa'ban, pada malam 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, kemudian yang keempat ya doa yang terdoa pada saat bulan pada tanggal 1 Muharram. Kemudian yang terakhir doa la turadud doa fihinna, yakni fi nisfu lailatil Jum'ah, malam Jumat. Maka kenapa para alim, para ulama Nusantara ya ketika melaksanakan amaliyah baca surah Yasin, baca tahlil, baca manaqib, baca istighosah itu di malam Jumat. Kenapa? Ketika kita berdoa di malam Jumat, maka doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para santri dan Dewan Guru berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari bala musibah, ya, dijauhkan dari segala fitnah dan sebagainya, terutama fitnah dajjal, fitnah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para santri dan Dewan Guru yang dirahmati Allah, mari kita buka Al-Quran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan Dewan Guru yang dirahmati Allah, alhamdulillah 1 jam kita membaca manaqib Jawahirul Ma'ani, ya. Semua santri diwajibkan membawa kitabul manaqib. Dicek para ustadz-ustadzah ketika santri membaca manaqib itu dicek satu persatu, belajar ya cara bacanya, cara cengkoknya,
belajar cara kaifiatnya, tata caranya, supaya apa? Ya, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Maka para santri, saya harapkan para santri rahmati Allah ini ya, dari menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada ilmu yang didapatkan ya. Ilmu itu bukan datang dengan sendirinya. Ilmu itu butuh imtihan, butuh latihan. Orang yang ya bahasul ilmi ya, maka kasiron al-imtihani, dia banyak latihan. Dan perlu saya sampaikan kepada para santri ya, santri itu memang pilihan Allah ya, santri itu memang tidak sembarangan dipilih Allah. Karena apa? Zaman sekarang, zaman teknologi, santri disuruh ngaji, santri disuruh baca Quran, suruh nginep di pondok, makanya ala kadarnya. Coba di rumah, enak kan? Di rumah megang HP, megang Facebook, di rumah makan enak, bisa jalan-jalan, bisa nonton pasar malam, bisa ke mall ya. Tapi kapan lagi Anda mencari ilmu ya? Zaman sekarang, ketika nanti orang tua kamu meninggal, bukan yang lain yang diminta kepada orang tua kamu, dari orang tuamu dari kamu untuk orang tuamu. Yang diminta apa? Yang diminta orang tua kamu menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi ingat, tidak usah khawatir para santri, rezekimu dijamin oleh Allah. Gak usah khawatir, aku mondok ini mau jadi apa, gak perlu khawatir, dijamin rezekinya oleh Allah. Jangankan kamu, cicak, ayam, binatang, kerbau, kuku, apalagi khinzir yang di jalan tuh kan, itu dijamin rezeki oleh Allah. Coba kamu dengan logika, ada namanya apa itu nyamuk ya. Nyamuk itu ketika dia makan cicak makan nyamuk itu kan dengan lidahnya nak ya, set diambil. Logika tidak kamu nak? Nyamuk bisa dimakan oleh cicak. Tapi itulah kekuasaan Allah. Wa min kulli syai'in qadra. Semua segala sesuatu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di pondok ini diajarkan adab. Ya. Diajari adab supaya bener. Masuk di pondok teriak-teriak. Ya, tengah malam teriak-teriak, ngoceh, ngomong keras. Ya lah. Memang karakteristik orang Palembang itu beda dengan orang di Jawa. Di Jawa santun-santun. Tapi bisakah kita belajar seperti mereka? Bisa. Kenapa? Orang itu bisa karena biasa. Weteng tresno jalaran saka kulino, tahu artinya? Orang jatuh cinta itu karena kebiasaan. Orang pintar karena belajar. Paham tuh? You understand? Ya? Maka Imam Ghazali dalam kitab Al-Adab Din Majmu' Rasail dalam karangan Imam Ghazali mengatakan apa? Al-adzabul utawi adab muta'allimu, orang menuntut ilmu itu ma'al alim ya, kepada seorang guru itu apa? Adab orang yang menuntut ilmu, adzabul muta'allim ma'al alim. Orang yang menuntut ilmu itu punya beberapa adab. Tahu adab? Tahu ada adab? Apa makna adab? Etika, tata krama, akhlak. Itu adab. Ya. Yang pertama apa? Biyadihi yabta'uhu bisalam. Kata Imam Ghazali, adab orang menuntut ilmu itu apa? Mendahului beruluk salam.
Ya, apa tadi yang pertama? Adabul muta'allimu ma'al alim yabda'uhu bisalam. Jadi ketika kamu mencari ilmu di pondok itu, yang pertama adalah apa? Beruluk atau mendahului beruluk salam, mendahului mengucapkan salam. Ini dengan gurunya kadang-kadang masih saya lihat yang besar-besar. Kalau masih sebulan oke lah ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun kok tidak punya adab, baik dengan guru yang di pesantren maupun di pondok, itu tolong ya harus mendahului beruluk salam, ucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum. Hal ini dengan sejalan dengan hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Jangan ketemu hai Bu, hai Pak, hai Ustadz, tak boleh. Harus apa? Mengucapkan, mendahului dengan salam. Ingat itu. Yang baru-baru ya. Kalau ketemu dengan gurunya, ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Kak, ya, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua apa? Wa yaqul baina yadayhil kalam. Tidak banyak bicara di depan guru. Nah, ini masih ada yang di depan guru ngomongnya basing, ya. Dengan guru ngomongnya asal-asalan, dijaga adab kamu tuh nak. Jadi dengan guru tuh tidak banyak bicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti apa artinya? Merasa lebih tahu dibandingkan dengan seorang guru. Apalagi ketika disampaikan depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah gurumu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah mengucapkan salam. Yang kedua adalah jangan banyak bicara dengan guru kamu. Understand? Kemudian yang ketiga, wa yakumu lahu idza qama wa la yakulullah. Apa artinya yang ketiga itu? Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu. Misalnya apa? Ulang tangan agar segera bisa tegak berdiri, tapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Ini ada gurunya duduk, muridnya masih tegak. Belajar adab. Nah, kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali, ya qala fulan khalafa ma qultu wala yas'alu jalisahi fi majlisihi. Kemudian yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, ya, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid minta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, adab kepada santri, kepada guru apa? Tidak bertanya-tanya kepada teman, duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Jadi nak, ketika guru menjelaskan pelajaran fikih, menjelaskan pelajaran agama, pelajaran ada pelajaran apa itu tentang akhlak, itu tolong jangan banyak bicara, jangan jawil-jawilan, jangan ngomong dewe, ya. Apalagi ketika ada guru menjelaskan itu hatinya nggak setuju, kapan tidur ini, ya, itu adalah ciri-ciri santri yang nanti tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang guru mengajarkan pagi, kapan ini istirahat? Ada guru mengerjakan bahwa belajar dinia siang, kapan ini istirahat? Apalagi malam ada istighosa, ada maulid manakib, dalam hatinya terbesit, kapan ini selesai? Sudah jam 10, kenapa tidak disudahi ini? Kenapa tidak disudahi majelis ini? Nah, itu ada tanda-tanda setan dalam dirimu yang nanti bisa mengakibatkan ilmumu tidak manfaat di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka para santri yang lama dan baru belajar adab, terutama anak perempuan ini, kalau malam sering teriak-teriak, sering ngobrol-ngobrol yang tidak penting, tolong para ustazah ajari mereka, buat spanduk, dilarang ngoceh sampai jam sekian, dilarang tidak pakai jilbab ketika berada di area asrama putri dan sebagainya. Belajar adab. Kenapa? Al-adabul fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Tolong itu diajarkan. Dilarang buang sampah pada tempatnya, dilarang buang sampah di luar tempatnya, bukan pada tempatnya, di luar pada tempatnya. Maksudnya sampah itu dibuang pada tempatnya, bukan ditaruh di luar kotak sampah. Dipungut. Ini lihat. Maka apa? Jin, setan, wewe gombel, gendruwo, kuntilanak itu seneng dengan santri-santri yang jorok. Paham? Ngerti? Santri-santri yang jorok, kamar mandinya jorok, kamar mandinya tidak dikasih wangian, kamarnya bau busuk, semua dicengkel ke kelawar, tetek bengi itu ada di situ kalau tidak jelas. Makanya ustazahnya ngurusi yang laki-laki, yang perempuan dilihat, oh ini nggak bener. Dan mohon maaf, perempuan itu dikasih kelebihan Allah, setiap bulan itu ada namanya palang merah. Maka ketika perempuan itu dikasih uzur, dikasih nikmat Allah setiap sebulan sekali, jangan sampai buang sesuatu setelah bil uzuri sembarangan. Bekas yang sudah tadi datang bulan tadi dibersihkan atau diwadahi kantong, dibuang. Jangan buang sembarangan. Karena apa? Bangsa halus, bangsa lembut, bangsa yang tidak kelihatan itu senang mencintai hal-hal yang tidak baik, terutama perempuan yang sedang haid. Hati-hati itu. Saya sampaikan, tolong edukasi pada dewan guru yang perempuan, edukasi. Kemudian laki-laki juga jangan sembarangan. Mohon maaf, ini ada yang tersinggung, tersinggung terkait dengan CCTV. Tidak ada satupun niat guru menyebarkan aib santri. Paham tuh? You understand? Tidak ada suatu pun guru yang menyebarkan aib ini. Tujuannya dikirim, tujuannya direkam itu adalah tidak sengaja. Tolong anak ini dibangunkan, tolong anak ini suruh ngaji. Kenapa? Sudah jam 14 lewat 15. Karena ngaji jam setengah 2 sudah mulai apel, jam 2 sudah mulai belajar. Maka pada santri jangan tersinggung. Tidak ada itu guru-guru kok nyebarkan aib kamu, tidak ada. Kenapa? Orang yang menutupi aib saudaranya maka akan ditutupi oleh aibnya oleh Allah di akhir nanti. Barang siapa yang menjaga orang lain maka akan dijaga oleh Allah. Barang siapa yang selalu mengumbar orang lain maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri jangan tersinggung. Kenapa santri ada CCTV-nya? Perempuan tidak. Ya tidaklah, perempuan kan sensitif. Maka tidak ada di kamarnya CCTV. Kalau ada CCTV-nya ya bahaya ya anak ya. Gak boleh dijaga. Karena laki-laki apa? Laki-laki itu kenapa? Kalau malam supaya kelihatan, oh tidur anak ini, oh anak ini main gaplekan, oh anak ini main seromot-seromotan, tahu serommotan tuh? Pakai api itu bintang-bintangan. Oh anak ini main setrika, digosok. Makanya dengan CCTV itu bisa dilihat. Bulian, kemarin ada dibully. Sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan seperti itu lagi. Maka dipasang CCTV pertama. Tujuannya apa? Mengontrol. Setiap hari pasti kullu yaumin, abi, umi semuanya itu ngontrol lah, dikontrol di CCTV itu kamarmu. Kalau ada apa-apa, makanya anak-anak yang dikontrol itu tolong jangan memakai pakaian yang tidak mengenakan, dijaga sembarangan ketika guru direkam ini, ibaratnya ada rekaman anak ini nggak belajar, tidak dilihat lagi, kalau ada tersinggung ya mohon maaf, tidak sengaja. Tapi ingat, kamar laki-laki itu dikasih CCTV.
CCTV. Tujuannya apa? Supaya menjaga, oh anak ini nggak ngaji, oh anak ini nggak sholat, tahu kamar 1, kamar 2, kamar 3. Oh pengabdiannya ternyata merokok, kan gitu. Oh pengabdiannya nggak balik-balik. Bang Toyib pulang pagi balik malam. Ya, berangkat pagi balik malam, jam 3 baru datang. Ditegur, HP-nya mau diambil, tersinggung. Ingat, santri yang tidak mau ditegur oleh gurunya, ditegur oleh orang lebih tua, maka hati-hati. Santri itu ilmunya tidak manfaat. Tujuannya dikasih pagar apa? Oh, tidak melompat, kan gitu. Ini semakin diperketat, dikasih pagar, dikasih dorongan, nanti dikasih kawat, masing loncat. Berarti orangnya Spiderman. Ya rak, dikasih kawat, dikasih sudah 2,5 meter, kasih kawatnya 1,5 meter, jadi 3 meter, masih bisa loncat nanti. Ya, berarti orang ini anak cocoknya Spiderman, ya kan, langsung saat gitu kan, ya kan. Dikasih di depan aja, dikasih CCTV, dikasih jagan lewat dari ujung. Santri itu banyak akal memang, tapi ingat, tidak usah diomongi. Kamu belajar untuk bisa mengontrol diri. Gak usah perlulah minggat. Ada masalah, lapor gurumu. Ada masalah, banyak perempuan, lapor dengan Bu Anggi, lapor dengan Umi, lapor dengan Bu Samokinan, Yuk Mary, Lia, UST, dengan ustazah yang baru itu, ya, siapa namanya? Banyak Ustaz Salim itu diomongi. Jadi gak perlu kau minggat, ya. Masa perempuan minggat? Apalagi perempuan minggatnya malam-malam. Mau jadi anak buahnya Wonder Woman, ya tak? Pakai baju hitam itu, kalau pergi setiap malam gitu, gitu kan? Gak boleh. Kenapa? Di sini kamu mencari ilmu. Ketika ada apa-apa, siapa disalahkan? Pondok cak kemarin, kipas saking kepingin terang, kepingin apa itu? Dingin, deket ke kepalanya. Habis itu kepala dia bangun tidur, nyundul kipas karena dia belum kebel, sobek. Ya dah. Siapa tanggung jawab? Pondok pesantren. Siapa yang disalahkan? Pondok pesantren. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, para santri, jaga dan taati aturan yang sudah ditetapkan. Insya Allah, kalau santri punya adab yang baik, ya, kamu pasti insya Allah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan Allah kan, saya katakan, barang siapa ya yang memakmurkan Islam, yang membawa agama Islam, ya, yang apa itu membuat Islam maju, yang dia belajar untuk ilmu, maka yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertolongan Allah? Wa tsabbit aqdamakum, dia akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Tinggi seperti apa? Yuklah tinggi. Ya, kamu akan menjadi orang-orang dihormati, orang dihargai orang lain. Maka saya pesan, hargai orang lain sebelum kamu dihargai orang. Hormati gurumu sebelum kamu dihormati orang lain. Guru itu adalah ya yang mengajarkan kamu di sini. Karena kamu apa? Dititipkan oleh kedua orang tua kamu di pesantren. Ada masalah, dibicarakan dengan baik. Ada masalah, tabayun. Bener enggak? Kadang-kadang kita ini anak salah dibela. Enggak boleh seperti itu. Kalau memang dia salah, cari apa solusinya. Kenapa seperti ini? Bagaimana rujukan masalahnya? Dicari, ya. Makanya kami mengatakan kepada santri, jaga nak, jaga. Kalau tidur jaga. Tolong, kalau tidur dimatikan. Apa itu? Lampu. Kalau memang tidak bisa tidur dengan dimatikan lampu, hidupkan lampunya. Tapi tolong cucuan itu dijaga. Apalagi sekarang banyak panas, ya. Globalisasi sekarang ini sudah mulai panas, nak, ya. Kemarin banyak kejadian. Tolong jaga untuk bersama. Yang ngontrol malam, ya, yang jaga malam, tolong jaga malam yang benar. Karena itu adalah itu amanah, wa angtu adul amanah. Kamu harus adil ketika diberikan amanah. Jaga malam keliling. Kentang-kentang itu pakai apa? Lonceng, pakai kentongan. Tok keliling. Ya, dilihat. Ya, siapa tahu nanti kelas diangkat orang. Ya, siapa tahu nanti tiang masjid digambar orang, kan? Ada sekarang. Banyak sekarang orang mencuri, orang gila, semua banyak orang gila, kan? Tiang masjid dipotong, diambil, kan gitu kan? Hati-hati. Makanya yang jaga malam tolong dijaga. Ustazahnya juga
ngecas HP-nya jangan di kuping. Ya, ini cas-casan di kuping, ini masih hidup. Ya, ngobrol sama seton, ya tak? Malam-malam dari jam 10 sampai jam 4 subuh. Ya tidak bangun, ya tak? Ujung-ujungnya nanti apa? Konslet, kupingnya konslet. Kebakaran. Dan hati-hati, yang sering ngecas pakai HP malam dekat dengan jangan. Kenapa? Ini radiasi, Pak. Ayo, Ustazah, Ustadz, ini radiasi. Ketika kamu dekat dengan kuping kamu, nanti akan menjadi kuping yang tidak bisa mendengar. Dan artinya, kalau meledak, bisa nyetor dalam. Kenapa? Tubuh manusia ini banyak terdapat listrik. Maka hati-hati. Kalau mau tidur, lepas. Cas jauh-jauh. Jaraknya berapa meter? 6 meter dari kita, 5 meter. Supaya aman. Mari bersama menjaga pondok ini aman, ya, nyaman, dan anak-anak kerasan. Amin, Allahumma amin. Kita berdoa mudah-mudahan para santri laki-laki perempuan ya sehat, barokah, tenang hidupnya, ya, mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Amin, Allahumma. Mudah-mudahan sukseslah, diberikan kekuatan iman Islam, dan orang tua kamu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu. Ingat para anakku, wong tua itu ikut perbuatan anak. Ketika anaknya di pondok main-main, di pondok tidak ikut aturan, maka rezeki wong tua kamu juga seret. Camkan itu baik-baik. Tapi kebalikannya, jika santri yang mondok, anak-anak yang mondoknya baik-baik, ikut aturan, insya Allah rezeki wong tua kamu diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibuktikan, buktikan sendiri. Banyak sekali sudah kejadian. Jadi saya harapkan para santri doakan kedua orang tua kamu, jangan berbuat masalah di pesantren. Ya, kalau ada masalah tabayun, jangan minggat lagi. Ya. Pelanggaran yang paling berat di pesantren itu adalah minggat. Tahu minggat? Apa arti minggat? Kabur dari pondok. Ya, apalagi kaburnya lewat depan. Ya, nanti di belakang sudah dikunci. Kalau masih nanti dikasih pintu masih loncat, berarti kamu memang benar-benar ya anak cucung dari Spiderman. Yang perempuan berarti ya Anda adalah bagian dari anak buahnya Wonder Woman, ya. Mudah-mudahan barokah, sukses, dan insya Allah diberikan kesehatan. Tuntaskan pendidikan, terserah kamu mau 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun, silahkan. Yang penting nikmati ya proses yang ada, syukuri yang ada. Barang siapa yang bersyukur akan diberikan nikmat yang lebih bagus oleh Allah, dan barang siapa yang kufur akan diberikan azab yang sangat pedih. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Mudah-mudahan apa yang habis sampaikan manfaat dunia akhirat, insya Allah berkah kepada anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.